Kiai Parodi santri itu wawancara kesana cari ilmu kok malah Kiai dapet Asari. pelecehan. Itu bukan pelecehan, Mbak. Itu sedang transfer berkah via Bluetooth batiniah. Iya. Memang harus nempel biar Iya. sinyalnya full bar. Polisi panggil berkali-kali kok mati, Oke. takut di penjara ya. Saya Bisa tidak mangkir, aja. raga saya sedang maintenance di alam gaib. Polisi kalau mau periksa harus login ke dimensi sebelah dulu. Katanya mau nyogok pengacara 400 juta supaya kasus stop. Uang dari mana itu? Ini bukan suap, ini sedekah jalur prestasi. Biar hisap saya di kantor polisi secepat kilat tanpa hambatan. Jadi gitu. Jadi ini adalah sebuah parodi wawancara Kiai Asari ya. Nah, ya parodinya seperti ini. Ya mungkin saja modusnya juga kata-katanya seperti ini saat berbicara ke santriwatinya, saat berbicara ke orang lain. Mungkin mirip-mirip seperti ini ya. Karena dari gelagaknya, dari ceritanya si korban, ya mirip-mirip seperti ini. Ketika si korban ini diajak tidur, menemani tidur, ya terus melakukan hal yang seperti itu, ya si kiai tersebut dengan alibi, dengan alasan, dengan doktrinnya untuk menyembuhkan penyakit ini, penyakit hati, penyakit iri, penyakit apa aja, ya sama seperti ini nih. Makanya dibikin parodi yang seperti ini. Next. Menteri Agama bilang kasus kiai yang di Pati itu tuh jangan diberitakan secara berlebihan. Masalahnya dia itu tuh sudah memperlakukan santriwati itu sudah berlebihan, Pak. Emang menelan terus melakukan sampai Hamidun itu tidak berlebihan, Pak. Harus ditutup. Gimana kalau tidak boleh diberitakan secara berlebihan? Waduh, saya sangat tidak setuju ya, karena hal-hal seperti ini, kejadian atau skandal, kasus seperti ini harus diviralkan, harus dihebohkan. Karena kenapa? Karena ini merusak anak bangsa, merusak para perempuan, merusak santriwati, dan juga khususnya ini merusak para nama baik kiai, ulama, ponpes. Nah, harusnya para ponpes, para kiai-kiai yang benar-benar yang tidak pernah melakukan seperti itu, ini kan disebutnya oknum kan. Kalau memang ini oknum, yang bukan oknum harusnya protes, ikut memviralkan, ikut membereskan kasus ini agar terbuka secara benderang berapa korbannya dan sedetail mungkin diapakan saja. Gitu loh ya, karena kalau menurut MUI ini tidak boleh untuk diramaikan, tidak boleh diberitakan secara berlebihan, ya menurut saya kurang setuju ya, sangat-sangat tidak setuju, karena ini harus diviralkan, ini harus diramaikan gitu loh. Karena ini parah, sampai dugaannya kan ini sampai 50, meskipun yang baru lapor itu hanya 1-2, tapi dugaannya ada 50. Kalau terjadi sampai 50, ini kan sangat tidak etis, bos. Sedangkan anak manusia, anak orang pingin masuk ke pondok pesantren itu untuk menganut ilmu keagamaan khususnya ya. Kalau pingin sekolah agama yang biasa, kalau nggak mau mendalami ya bisa di sekolah-sekolah yang standar, bukan di pondok pesantren. Ketika ada anak yang masuk ke pondok pesantren, otomatis anak tersebut pingin mendalami keagamaan, kan seperti itu. Tapi ini bukan mendapatkan nilai-nilai keagamaan, ilmu keagamaan, malah mendapatkan aduh, kacau ya, nggak bisa dibiarkan. Dan kalau memang ini sampai 50, ya hukumannya bukan 12 tahun. Yang saya dengar itu 12 tahun penjara, itu tidak setimpal ya, nggak akan ada efek jera. Harusnya seperti ini tuh, kasus-kasus seperti ini hukumannya hukuman metong ya, biar para oknum-oknum yang di luar sana itu para ketakutan. Oknum-oknum yang di luar sana ketika mau berbuat semena-mena seperti ini akan berpikir ribuan kali, tidak seenaknya mentang-mentang banyak duit, mentang-mentang ahli Quran, ahli agama, akhirnya berpikir seperti itu kalau hukumannya tegas itu loh. Tapi ya
tahu sendiri Konoha kalau seperti ini ya hukumannya 12 tahun 15 tahun nanti keluar gitu lagi. Dan ini kejadian sudah berkali-kali, berpuluhan kali, beratusan kali terjadi ada di Ponpes. Ingat ya. Aduh, kita dengarkan dulu ini. Harus ditutup-tutupin gitu Pak. Mentang-mentang nih ya kan, nih pelaku ini tuh bilang kalau dia tuh adalah kiai gitu. Harus ditutup-tutupin, pokoknya nggak boleh dihukum, pokoknya harus dibebaskan karena dia tuh kiai gitu. Oknum Pak, oknum itu Pak, oknum. Oke Bapak ini Menteri Agama nih ya kan, ada julukan agamanya gitu ya kan. Jangan mentang-mentang ini oknum ini tuh ituan ngomongnya dia tuh kiai terus Bapak bela. Jangan Pak, istighfar. Ada aja keasbunannya, perasaan kata gue bisa nggak Pak? Diem Pak. Diem, udah kiai itu tuh urusan netizen dah. Kalau misalnya netizen tidak berbondong-bondong untuk memviralkan berita itu tuh ya kan, kagak bakalan viral, kagak bakalan ditangkap kata gua, sumpah. Sekarang itu kan kasus kalau mau Betul. misalnya diurusnya itu harus viral dulu. Kalau misalnya kagak viral kagak bakalan diurus, didiemin aja. Mau harus berapa korban lagi Pak? 500, 1000, gila Ali kata gua. Menteri Agama bilang kasus Oh, kiai. Menteri Agama ternyata ya, bukan MUI ya, saya relate ya. Nah, ini saya sangat setuju sekali. Kalau hal seperti ini tuh didiamkan, kalau nggak diviralkan sama netizen, ya tidak akan ditangkap. Itu yakin banget ya, karena di Konoha ini nunggu viral dulu, baru ditangkap, baru dicari ya. Kadang juga penangkapannya ya beda, pelaku sama yang ditangkap kadang beda, pernah terjadi juga ya. Inilah di Konoha, jadi wajib untuk diviralkan agar cepat ditangkap, agar cepat terungkap. Seperti itu loh. Kok Menteri Agama nggak boleh katanya, jangan kasus Kiai Cabula jangan dibesar-besarkan secara berlebihan. Aduh, gimana ini netizen? Aduh, kacau. Seorang kiai mampu menggilir santrinya sendiri sampai 50 orang. Ada pula yang udah sampai hamil. Sebagai sesama Islam, kau pakai atribut Islam, kau pakai lagi kata kiai di situ. Jangankan melihat agama lain. Saya melihat binatang aja merasa malu sekarang gara-gara ini. Malu saya sama babi. Seorang Gak usah lihat agamanya apa, karena yang bikin rusak itu bukan agamanya, tapi orang kayak gini. Gua yang nonis aja ngeliat tingkahnya udah sampai mual banget. Ngehamilin puluhan perempuan, terus disuruh nikah sama orang lain buat nutupin semuanya. Yang kayak gini bukan tokoh, bukan panutan, cuma predator yang dibungkus pencitraan. Dan yang bikin nyesek korban bukan cuma fisik tapi juga luka mental. Jadi tolong kalau ada kasus kayak gini jangan sibuk bela identitasnya. Fokus aja ke korbannya sama hukum pelakunya seberat-beratnya. Gak usah lihat agamanya apa, karena yang bikin rusak itu bukan agamanya. Iya, betul. Saya sangat setuju sekali. Ini adalah predator yang dibungkus dengan yang lain-lain ya. Bungkus dengan keagamaan, predator yang dibungkus dengan jabatan, predator yang dibungkus dengan kiai ya. Ini oknum ya, oknum, ada kata-kata oknum ya. Jadi jangan dilihat siapa pelakunya, tapi dilihat korbannya dan dilihat kasusnya, apa yang dilakukan. Harus tegas. Konoha, negara Konoha ini harus tegas seberat-beratnya ya. Ini harus hukuman metong menurut saya. Kita suarakan hukuman metong, jangan sampai 12 tahun 15 tahun itu jangan sampai keluar, harus metong, wajib. Yang soal jumlah korban tadi bisa disampaikan. Jadi berdasarkan LP ini yang sudah kita sidik, yang sudah kita periksa, itu jumlah korbannya itu adalah 5, di mana 1 adalah korban pelapor, korban daripada pelapor, kemudian satu korban adalah saksi daripada saksi korban, dan 3 korban yang lain adalah korban yang mencabut kesaksian. Jadi saksi itu pernah mengalami hal yang sama,
namun dengan cara yang berbeda. Tidak ada sampai persetubuhan. Ya. Terkait 50 korban itu berarti belum terbukti dan Belum terbukti, jadi itu narasi yang belum menjadi sebuah fakta karena belum ada pemeriksaan sampai sana. yang soal jumlah korban tadi bisa disampaikan. Ya. Jadi ini sudah dikabarkan bahwa korbannya yang sudah terungkap ada 5 ya. Kata Pak polisi tadi, yang 50 itu hanyalah sebuah narasi yang belum ada faktanya. Dan saya di sini gagal fokus karena ada komentar nih dari Rancit ya. Komentarnya seperti ini. Percayakah sama bapak ini ya? Saya kembalikan lagi kepada kalian. Percayakah sama bapak ini? Saya akan lihat balasannya ini. Tidak sama sekali ya. Maaf ya Pak, bukan saya yang tidak percaya, tapi ini dari netizen nih, tidak percaya. Nah, banyak netizen yang ngomong nggak percaya blas, ora blas. Tuh, ini ada 5 balasan, nggak ada yang percaya. Bapak mau gimana coba? Aduh, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya dengan bapak ini? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Nice. Ini dia. Wong tuane dhewe dipondokno lah, wis ditata nak bengi tahajud, nak rino ngaji Quran, ngaji fikih, ngaji tafsir, tapi nek teko omah wong tuane kok ora iso mendidik lagi kados didikane ingkang saking pondok, mengke sesuwe luntur Pak Bu. Undang, jadi pada intinya si Kiai Cabul ini sedang ceramah bahwa di pondok sudah dididik, sudah keagamaannya udah dididik, terus ketika pulang ke rumah luntur karena tidak diajarkan lagi oleh orang tuanya ya. Dalam ceramahnya seperti yang oh iya ya, oh bagus ya, oh iya benar, emang rata-rata seperti itu ya, ketika di pondok baik-baik saja, ketika sudah pulang udah luntur ilmunya. Kayak orang-orang, kayak kiai yang bener aja ya, tapi di belakang ini bejatnya minta ampun. Jadi ketika saya mendengar seperti ini ya hanya satu kata, kon. Barang sing pun ditanam teng kene pondok sesuwe luntur go sithik ilang. Tuh, dengerin. Barang yang sudah ditanam di pondok lama-lama akan luntur ketika pulang ke rumah. Yang jadi pertanyaan saya, barang apa atau barang siapa yang ditanam? Aduh. Kacau ya. Oknum ini namanya. Oknum ya. Kacau napa mboten? Kepengen duwe anak sing soleh-solehah tapi balik kaya wong tuane neh akhire gak iso ndongakno kula jeneng kocak. Nah. Kacau napa mboten katanya. Yang kacau tuh kula jeneng kamu. Soleh-solehah mengke tukul anak sing soleh-solehah sehingga dalu puning ijeh suwe melu wong tuane dhewe. Nah, ketika ini Pak Azhari ini, si Kiai Cabul ini bukan pengasuh, bukan kiai di sana, bukan bagian dari sana, dan kiai ini adalah seorang yang mendirikan pondok. Kenapa kok bisa setiap malam ada di sana? Dan yang saya dengar dari podcastnya Densu, salah satu korban yang bercerita bahwa si Pak Kiai itu tidurnya enggak di satu tempat, setiap malam pindah-pindah ya. Setiap malam memang pindah-pindah, bener, karena pindah-pindah ke ruangan si santriwati, jadi setiap malam itu pindah. Dan bahkan ngomong si korban yang ada di Densu ini ngomong bahwa istrinya ini
istri Pak Kiai tidak pernah tidur bareng sama Pak Kiai? Ya iyalah, karena Pak Kiai sibuk nyari yang lain, karena banyak santriwati yang bohai. Ya bener, makanya jarang tidur sama istrinya, tidurnya sama santriwatinya. Kocak kan? Dan ini pernyataannya dari Kemenak Pati. Ya gimana ini? Dia bukan siapa-siapa, si kiainya ini bukan pengasuh, bukan apa, hanya seorang pendiri yang pertama yang meminta izin mendirikan ponpes. Bukan pendiri ya, kalau pendiri mungkin dia yang punya modal atau apa, tapi ini yang meminta izin. Udah, setelah itu udah nggak jadi pengasuh, bukan bagian dari siapa-siapa. Tapi kok bisa masuk ke sana dengan seenaknya tidur di sana? Berarti ini harus diusut nih, orang-orang yang ada di ponpes tersebut pasti berkaitan. Tidak salah dong kalau diizinkan seperti itu. Kacau. Beratan kagem sing neruske. Sebab nopo Pak? Lagi. Sekolahnya gratis. Mulai. Sekolahnya gratis, gak ono uang gedung, gak ono SPP. Pondoke nggih ugi gratis, nggih mboten wonten uang gedunge, mboten sahriyae. Mangane nggih ugi gratis. Sangune disangoni, Pak Bu. Jadi tunggu putra-putra jenengan ingkang kepengin mondok, monggo diaturke mriki mawon, kula siap ngurmati, sing penting lari jenengan manut. Tuh katanya putra-putri Bapak Ibu yang kepingin mondok, monggo, sekolah gratis, mondok gratis, mangan gratis. Nah, ternyata aduh, disuruh menelan gratis. Kacau. Udah ya. Dengar ceramahnya udah ya. Semuanya ceramahnya ya. Ketika udah seperti ini, ceramahnya menjadi semua bullshit. Ceramahnya si oknum ini ya. Oknum, lagi-lagi oknum. Tapi banyak sekali oknum-oknum. Aduh, ya, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Tuh, mondok gratis, makan gratis ya. Ketika kabur dibiarkan, tapi tiap malam di aduh, apakah Bapak Ibu para kepingin dimasukin ke pondok? Ya silahkanlah. Dipikirkan matang-matang ya. Beda pondok sama sekolah biasa, beda. Kalau pondok itu orang tua tidak bisa melihat setiap harinya ya, di malam hari sedang apa, sedang sama siapa. Yang taunya wah udah percaya saja karena ada kiai, karena ada Pak Ustadz. Tapi ternyata banyak terjadi yang seperti ini ya. Baru kemarin kasus yang Trans 7 membuka oknum-oknum ya. Dan sekarang ada lagi ponpes lagi. Baru kemarin juga ponpes yang ngecor bareng-bareng akhirnya runtuh. Kok ada lagi? Sebelumnya juga masih banyak ratusan ya yang ditangani Dokter Richard. Di podcastnya juga itu adem ayem, hilang kasusnya entah kemana. Aduh, jadi ini perlu, harus orang tua ini harus mengedukasi anaknya ya, karena apa, hal-hal yang seperti ini itu harus diajarkan sejak dini. Karena kenapa, nanti ketika tidak diajarkan ya akhirnya seperti ini. Meskipun umurnya sudah 15 tahun 16 tahun itu masih pada ibaratnya apa ya, tabu, awam, jadi nggak tahu, jadi bisanya cuma pelongo. Tapi kalau diajarkan sejak dini, orang tuanya sudah ngasih tahu ini privasi, ini nggak boleh, ini nggak boleh disentuh, ini nggak boleh ini, itu anak jadi tahu, jadi paham, oh ini bahayanya akan seperti ini, oh ini akan dosa. Tapi kalau orang tuanya dari kecil tidak mengajarkan, tidak memberikan edukasi, ya akhirnya seperti ini. Banyak kan yang udah umur 15, 16, 17, bahkan 18 masih pelanga-pelongo, masih nggak tahu bahwa itu tuh nggak boleh. Kok masih nurut-nurut aja karena ancaman ini, takut ya. Kalau memang mau dikeluarkan dari ponpes ya nggak apa-apa, karena ketika dikeluarkan kan kalian terselamatkan, anaknya terselamatkan. Mending keluar, kalau
pingin cari ponpes, ya cari yang benar-benar kualitasnya benar-benar terpercaya, bukan ponpes yang abal-abal, ya seperti itu. Jadi ini saran dari saya, orang tua mulai dari sekarang harus mengedukasi, memberitahukan ke anak-anaknya sedini mungkin hal-hal privasi agar tidak pelangap-pelongo, agar tidak menjadi korban-korban berikutnya ya. Karena kejadian seperti ini bukan terjadi hanya di ponpes saja, tapi di luar rumah, di luar ponpes, di mana saja bisa saja terjadi, di tempat keramaian, di tempat sepi, di kendaraan, di transportasi, di mana saja bisa terjadi. Maka dari itu harus diedukasi. Kalau ada orang yang mau melakukan seperti ini, berani ngomong ini, teriak, lawan, kan seperti itu. Tapi kalau tidak diajarkan, akhirnya apa ini ya? Oh, apa ya? Aku suruh pegang, terus suruh ini, suruh nelen. Akhirnya mau aja, karena saking nolnya, saking kosongnya hal-hal tersebut, hal-hal seperti itu tidak pernah nyangkut nih, tidak pernah diajarkan sama orang tuanya. Jadi ya pelongo cuma nurut aja, takut dengan ancaman. Ya, jangan takut untuk diancam. Ketika memang ada kejadian nih, kalau ada lagi di ponpes, ada kalian santriwati, santri yang pada terjadi seperti ini, jangan takut untuk dikeluarkan. Keluarkan, tinggal ngomong, kasusin, gitu kan. Apa sih yang ditakutkan? Aneh gitu loh. Aduh, ya itulah saya bilang, karena edukasi dari orang tuanya. Jadi si anaknya itu jadi pelangap-pelongo, jadi apa ya? Jadi suruh ini nurut, suruh itu nurut, diancam sedikit takut. Aduh, kacau. Nih perhatian ya buat orang-orang tua ya, Bapak Ibu harus dikasih tahu sejak dini bahwa ini barang ini privasi, ini barang ini nggak boleh disentuh oleh orang lain, ini kalau ini akibatnya seperti ini, gitu loh. Harus dijaga, diajarkan. Kita jangan percaya mapok sekali sama orang yang punya jabatan, punya titel. Jangan terlalu percaya seperti itu, karena sudah banyak yang terjadi. Orang yang punya jabatan, orang punya titel, itu pun mereka juga yang melakukan, meskipun kita sudah mempercayai, gitu loh ya. Ini sangat-sangat disayangkan ya, terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini ya. Harap waspada. Dan ini ada video edukasi ya bagi santriwati yang terjebak dalam kondisi seperti yang terjadi kasus Pati ini ya. Ini ada videonya, mari kita tonton. Ini harusnya seperti ini, ketika disuruh sama kiainya, disuruh sama atasannya atau gurunya dan siapapun, harusnya pura-pura ikutin, tapi endingnya seperti ini. Kita tonton bersama. Ini untuk berkah Mbah Yai, ini ambung sidik. Ngoten. Yo ambung sidik. Kok ngambungnya bibir Yai? Ya gak apa-apa, ben berkah kok. Oh ngoten Yai. Lagi kok awakmu tak delok kok kaya di penyakit hati to, Nduk. Masuk to Yai? Kok di penyakit iri dengki hati. Pengen tak tambahin ora? Tambahin ini pripun Yai? Kene tak warai. Ki mungut ke. Lu terus dilek yo. Niki dimut Yai? Iya. Kersane napa? Ben ana darah dagingnya Yai. Oh ngoten. Oce. Kiai cabul. Bandet weh. Harus sudi aku, harus nyumun aku, baru Oke, sekiranya cukup sekian. Silahkan kalian komen di kolom komentar seperti apa tanggapan kalian mengenai kasus ini. Ya, silahkan komen, dan mari kita kawal terus kasusnya agar si pelaku ini bisa mendapatkan hukuman yang
setimpal. Hukuman setimpalnya apa? Ya, menurut saya adalah hukuman metong, agar menjadi efek jera untuk yang lain-lainnya yang sekarang sedang melakukan, oknum-oknum yang sekarang sedang melakukan, yang kemarin telah melakukan. Jadi mereka pada takut ya, mereka pada kabur, dan ketika kabur berarti ketahuan. Oke, sekian, sampai jumpa, bye.